ranah gua adalah di angkutan, pariwisata, Industri ya. dan industri ya. Industri angkutan Terus pariwisata. kesehatan juga sekarang ada, Masya sama Allah. terus Mantap. ya evolving lah sebenarnya. Gue tuh lebih invest sih sebenarnya gitu, lebih Oke. banyak invest kan gitu. Tapi core yang bekerjain sendiri lebih di angkutan dan pariwisata. Oke. Bisa. Jadi itu kenapa sekarang gue sangat-sangat menghindari yang namanya riba. Oke. Oke. Karena itu the lowest moment of my life. Oke. Jadi gue mau ngembangin usaha. Ya, begitu gue menyekolahkan rumahnya istri gue. Oke. Nah, ternyata itu tidak berjalan dengan baik, Oke. sampai-sampai ada kemungkinan rumahnya istri gue itu bakal dilelang. Nah, kalau gue sebenarnya kalau misalnya yang barang gue sendiri atau punya gue sendiri itu nggak apa-apa. Cuman waktu itu rumah kita satu-satunya adalah rumah istri gue, I see. dan rumah istri gue itu adalah warisan dari orang tuanya. Mm-mm. Nah, pada saat itu bisnis gak jalan dengan lancar, yang nagih banyak, sampai akhirnya gue harus intinya jungkir balik lah. Tapi Jungkir balik tuh gimana, Mak? Agak bisa sebagai laki, deskripsikan dikit nggak? tapi sebagai laki-laki nih, gue nggak akan, ibaratnya gue nggak bilang ke istri gue kalau misalnya kita ada masalah gitu. Gue pulang harus dengan tampang ceria, Hmm. tampang is everything gonna be okay. Karena ya Jungkir kalau balik gue gimana, Mak? ngobrolin Ceritain tentang dikit dong. masalah, Sedikit ya lah, apa? jungkir balik ibaratnya gue, Deskripsinya apalah yang ya real pada kayak waktu itu misalnya gitu. ada, oke, jadi jungkir balik itu lebih ke, pertama waktu itu gue alhamdulillah dapat proyek buat ngerjain jalan tol Oke. gitu. Udah gitu alhamdulillah juga gue ada proyek-proyek yang lain lah. Jadi proyek-proyek itu gue ambilin semua gitu. Oh, Tapi jadi intinya kan iya, ngerti. dengan uang segitu gue harus benar-benar memantau jangan sampai gue rugi gitu Benar, kan. benar. Jadi lu kayak menghabiskan Nah, banyak gue waktu nggak lah bisa berarti ya nyantai. sama tenaga ya Betul, betul. Tenaga jadi benar-benar yang stres itu dan tuh semua pikiran. gue lakuin semua gitu. Hmm. Pikiran sampai, dan tapi gue gimana caranya secara halus ke istri gue tuh kita harus ada berhemat nih gitu. Untungnya istri gue juga tanpa disuruh atau tanpa apa tauhin, terus akhirnya dia hidup sederhana juga sih, nggak kayak gimana gimana gitu, nggak, kalau belanja paling juga ke BTC itu nggak pernah yang branded branded. Kalau mobil pun nggak pernah minta mobil, sampai sekarang kan nggak pernah ganti mobil kan, Hmm. nggak ganti mobil ya nggak pernah gitu. Cuma yang ada itu ya udah sampai dari pertama, jadi sebelum kawin sampai sekarang tuh mobilnya sama itu gitu. Karena ya kan nggak perlu gitu. Jadi support dari istri pun, walaupun dia nggak tahu masalahnya, dia ternyata mendukung. Kalau misalnya gue bilang A, dia ngikutin gitu. Terus Oke. ya udah, jadi ibaratnya gue udah bisa nabung, udah gue simpan, begitu gue beres-beresin tuh sampai akhirnya apa, ada aset-aset gue yang menurut gue nggak efektif, gue jual-jualin, dan akhirnya ya terlunaskan lah segitu. Berapa Dan lama akhirnya tuh lu gue harus cerita sama ibu gue kerja jungkir balik itu sekitar 4 tahunan. Masya Allah. Lu udah Ya, tertempa dengan baik dan jadi, benar ya. oh ya, Masya jadi Allah. itu kan gue mau kerja tuh 10 Subhanallah. tahun, 4 tahunan gue kerja keras, karena gue tahu gitu kalau dilunasin cepat pun bunganya cepat, tetap harus dibayar gede gitu sebenarnya kok Ya, ya, bunganya parah tuh. ya kalau bunga ya. Nah, jadi ya udah pas akhirnya gue selesai nanda tangan tuh, nanda tangan kan notaris setelah itu.
Gue baru cerita sama istri gue Masya Allah. gitu. Hebat. Dari istri gue juga kaget gitu. Masya Allah. Kenapa nggak bilang? Gitu. Ya sih salah gue bilang nggak bilang. Cuman pikiran gue seperti itu. Jadi kalau misalnya daripada kamunya khawatir nggak fokus sama anak-anak, fokusnya sama masalah gitu. Tapi ya untungnya pas gue minta kamu sederhana, kamu bisa ngelakuinnya. Masya Allah. Jadi ya Perfecto. udah alhamdulillah gitu. Jadi itu gue momen yang The lowest. the lowest point, tapi after melewatinya itu the highest point of my Masya life. Allah. Bentar, sebelum itu. Lesson learn apa yang lu bisa share sama kita-kita nih, terutama gua juga nih. Lesson yang pertama adalah ini nggak tahu ada di agama atau enggak ya. Cuma hidup ini sederhana kok gitu. Kita ngapain punya mobil Ferrari kalau maksain? Kita ngapain punya mobil rumah gede-gede kalau maksain gitu. Padahal kalau misalnya di runut gitu kita mau makan apapun yang sederhana, kalau kita mau tinggal di manapun tempat sederhana, kita hidup seneng sih sebenarnya. Jadi nggak usah berlebih gitu. Maksud gue tuh sederhana is the key. Kalau misalnya lu hidup udah sederhana, maksudnya ada orang yang lebih tinggi, lu nggak panas. Ada orang mobil yang lebih bagus, lu nggak panas gitu. Dan nggak panas tuh dalam artian keluarga ya, sekeluarga gitu. Nggak, ya, ya udah kalau misalnya mereka bagus, mereka mampu, alhamdulillah. Karena Betul. biasanya Jadi kalau istri juga sama. We are in the same page gitu. oh, iya, iya. Malah kadang suka saling mengingatkan, istri gue sih yang lebih sering mengingatkan kalau misalnya ini nih ngapain lah mobil asal nggak gorolong Nggak gitu kan. gorolong ya. Tapi ya sebenarnya gue juga sampai sempat mikir sih kalau misalnya ada orang yang kaya banget gitu ya, untuk ngedapetin kekayaannya itu sebenarnya ada kemungkinan sih sebagian hartanya itu nyikut orang-orang yang nggak mampu gitu. Gimana tuh maksudnya? Karena ya, maksudnya gini lah orang kayak gini lah orang tuh fitrahnya tuh sebenarnya sederhana tuh ya Survive. tas branded nggak perlu sampai berpuluh-puluh lah ketika lu tetangga lu ada yang susah makan gitu. Oh, iya sih. Benar. Benar. Maksudnya itu menurut gue. Walaupun gue nggak ini ya tetap apa maksudnya itu secara manusia kita susah pengen ada sesuatu yang mewah gitu. Cuman gue intinya paling minim itu gue nggak kayak filantropis ya ibaratnya ngasih berapa sudah ngasih berapa. Cuman minimal lu jangan maksain diri deh gitu. Nyusahin diri sendiri. Kalau misalnya lu jangan nyusahin diri sendiri, biasanya orang-orang yang lu cintain sekitar lu itu juga ikut Ikut susah susah, biasanya. benar. Jadi cintain diri lu sendiri itu maksudnya ya udah lu cukup gitu, lu tuh bisa sehat, bisa hidup, keluarga lu tentram, lu nggak ada yang ngejar-ngejar hutang gitu. Intinya sih gue kalau bisa jangan hutang deh pokoknya. Sama siapapun, sama ini kadang kalau saya mau ngasih hutang pun gitu ya, lu lebih baik ngasih daripada ngasih hutang kalau gue. Masya Allah, Masya Allah. Saya ada gitu yang minta nih, Wan pinjem dong 1 juta, jadi gue kasih 200.000, udah. Misalnya ya kayak Masya gitu. Allah, Masya Allah. Subhanallah. Jadi gitulah, jadi hutang piutang tuh sebenarnya ya ya itulah pokoknya intinya yang kalau gue pelajarin dari yang kemarin 4 tahun, gue sekarang jauh udah tenang. Pas ada masa pandemi pun ya, gue nggak takut gitu, santai Masya aja. Allah. Gitu. Karena ya Barakallahu gue tuh fikum. makan segini-segini aja nggak pernah tambah-tambah ya. Iya, iya. Gitu. Nah ini, gue tuh revenue tuh gue tuh sebenarnya gini ya, pendapatan itu nggak tinggi-tinggi amat sih, menurut Iya, gue ya. iya. Cuman gue defense gue adalah gue berhemat gitu intinya. Nah tadi yang gue bilang the highest point of my life adalah ketika gue nggak punya hutang. Oke. Oke, got it. Terus? Udah gitu. Jadi gue mau share revenue gue mau tinggi, mau rendah, itu tuh. Nah balik lagi, gue berbisnis sekarang gue nggak ambisius ya. Gue tahu diri gue sendiri. Gue tuh orangnya nggak ambisius. Gue tuh nggak bisa apa? Gue bisa ngejar kayak misalnya yang 4 tahun itu, tapi gue nggak ulangin itu lagi Iya, you karena know. gue tahu itu Mm, eating me life gitu. I know.
Maksudnya Yes, tuh I understand. secara mentally exhausting. Dan gue nggak nyari itu, gue nggak main hidup juga. Yang penting kalau anak-anak sih, yang penting anak-anak pinter. Gue makan, gue punya rumah yang bisa naungin gue punya mobil yang bisa ini, itu udah cukup gue buat gue. Jadi gue nggak terlalu ambisius, gue harus dapat revenue segini sih, enggak. Gue santai aja di bawahnya gitu. Jadi makanya kalau menurut gue the highest point of my life adalah kita gue nggak punya hutang. Sampai sekarang lo masih ya. Cuman titik poinnya adalah ketika lu beres dari utang itu ya. Betul. Jadi gue ngerasa sekarang gue the highest point of my life. Oke, siap. Sudah 4 tahun berarti ya masih the highest terus ya, mantap. Menurut gue sih gitu ya. Masya Jadi Allah. alhamdulillah belum ada ini. Paling kalau dalam segi bisnis ya, karena gue ngerasa bersyukur aja. Gue Masya bisa Allah. segini bersyukur. Ada orang lebih tinggi sama gue. Ya kalau gue mau kayak dia berarti gue harus exhausting. Gue nggak mau gitu. Ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Setidaknya, tuh kan, setidaknya gue terinspirasi, Wan, ya nggak? Gitu ya. Iya dong. Setidaknya walaupun Ya nanti alhamdulillah misalnya kalau nggak ada gitu yang, masih. misalnya sedikit yang lihat, tapi nggak apa-apa. Yang setidaknya tuh gue terinspirasi gitu dengan cita-cita lu ini gitu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Amin, amin. Ya Oke, Allah. kita tutup segmen ini. Kita lanjut ke segmen berikutnya ya. Oke. Oke.